warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, ada batang, dan ada daun. Apakah kalian masih ingat fungsi akar, batang, dan daun? Baik, Ibu jelaskan kembali. Fungsi akar ialah menyerap air dari dalam tanah, dan kemudian fungsi batang ialah mengangkut air yang telah diserap oleh akar tadi dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Dan fungsi daun adalah proses terjadinya fotosintesis. Nah, fotosintesis inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Artinya, bagaimana tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Tumbuhan tidak sama seperti kita. Mereka tidak memiliki mulut, bahkan tidak memiliki alat pencernaan. Lalu bagaimana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri? Dalam proses pembuatan makanannya, tumbuhan memerlukan 4 unsur penting, yaitu diantaranya 1. Air, 2. Karbon dioksida, 3. Cahaya matahari, dan yang keempat adalah klorofil atau yang kita sebut sebagai zat hijau daun. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 4 unsur penting tadi. Yang pertama ada air. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan air? Seperti halnya kita menyiram tanaman, air yang telah kita siram tadi akan diserap oleh akar dan langsung dialirkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan oleh batang. Yang kedua, ada karbon dioksida. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan karbon dioksida? Pasti bingung nih, apa itu karbon dioksida? Sebenarnya karbon dioksida ada di dalam tubuh kita. Ibu kasih contoh ya. Ketika kita bernafas, lalu kita keluarkan. Nah, udara yang telah kita keluarkan tadi itu yang bernama karbon dioksida. Tidak sama seperti kita, tumbuhan tidak memiliki hidung ataupun tidak memiliki alat pernafasan. Lantas, apa sih alat pernafasan dari tumbuhan? Alat pernafasan pada tumbuhan biasa disebut dengan stomata. Stomata adalah alat pernafasan dari tumbuhan. Stomata terdapat di bawah daun dan berfungsi sebagai menyerap gas karbon dioksida yang ada di udara yang telah kita keluarkan dari tubuh kita. Yang ketiga, ada cahaya matahari. Bagaimana tumbuhan mendapatkan cahaya matahari? Ibu rasa anak-anak di rumah sudah tahu apa itu cahaya matahari? Cahaya matahari sangat penting dalam proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Lalu bagaimana jika tidak ada cahaya matahari atau mendung? Maka proses fotosintesis tidak akan terjadi karena cahaya matahari sangat-sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang keempat adalah klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi sebagai menangkap cahaya matahari masuk ke dalam daun untuk segera melangsungkan proses fotosintesis. Seperti stomata tadi, klorofil juga terdapat pada daun. Nah, setelah tumbuhan mendapatkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari yang cukup, maka disitulah terjadi proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, setelah semua itu terjadi, maka tumbuhan menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen inilah yang biasa kita hirup sehari-hari dan sangat penting bagi kehidupan kita. Sedangkan glukosa adalah sumber energi dari tumbuhan yang digunakan dalam bentuk getah sebagai tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Baik anak-anak, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari apa yang kita telah pelajari hari ini?
Baik, di sini Ibu juga akan menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, semua itu berasal dari tumbuhan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sebagaimana yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar segala ilmu yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Semoga anak-anak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.